Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan membahas episode terbaru dari kartun The Owl House season kedua, yaitu episode 16 yang berjudul Hollow Mind. Nah, sebelum mulai pembahasan, gue ingin memberikan kalian beberapa situs ataupun website yang bisa kalian gunakan untuk menonton episode terbaru dari kartun The Owl House dan Amphibia. Untuk link dari website ini gue bakal taruh di kolom komentar di bawah. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Luz yang terbangun di sebuah lorong yang dipenuhi dengan berbagai lukisan Belos. Salah satu lukisan tersebut menggambarkan Belos yang sedang menghadapi Ida yang sedang dalam mode Owl Beast-nya, beserta dengan Luz, King, dan Lilith yang berlindung di baliknya. Ketika Luz mempertanyakan keberadaannya, Hunter membalas kalau mereka berdua kini sedang berada di ingatan Belos. Semua lukisan yang kita lihat di sini merupakan bagian dari berbagai peristiwa yang telah dilalui oleh Belos, atau lebih tepatnya ini merupakan ingatannya. Konsep ini sudah pernah dijelaskan dalam season pertama episode Understanding Willow. Dengan itu, gue bisa berasumsi kalau lukisan ini merupakan peristiwa yang terjadi di akhir season pertama. Setelah itu, scene berpindah di mana kita diperlihatkan bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Semua ini bermula di pasar malam ketika Hunter sedang mencari pasukan pemberontak yang sedang berencana untuk memasuki pikiran Belos. Hunter melihat 3 orang mencurigakan yang bergerak menuju tempat sepi untuk melancarkan aksi mereka. Dari sini kita bisa melihat kalau 3 orang ini memiliki penampilan yang sangat tidak asing. Yap, mereka bertiga adalah Rain, Aberwolf, dan juga Darius. Anjir lah, gue sebenarnya udah curiga gitu kalau misalnya nih 2 orang bekerja sama dengan Rain. Apalagi di episode kemarin kita bisa melihat ada Abomination yang mirip banget dengan Darius. Cuman pada saat itu gue masih agak ragu-ragu dan berpikir kalau misalnya ini tuh bisa jadi orang lain. Dengan terungkapnya fakta ini bisa saja menunjukkan kalau peristiwa yang terjadi di episode Ida Requiem, ya itulah intinya maksudnya, merupakan bentuk sandiwara yang dilakukan oleh Rain dan kedua orang ini agar Ida tidak perlu terlibat dalam rencana pemberontakannya. Atau bisa saja setelah peristiwa itu, Rain dapat membujuk Darius dan Etherwolf kalau Belos merupakan orang yang jahat. Entah manakah yang benar, tapi yang jelas kini kita sudah mengetahui kalau 2 orang ini berada di pihak mana. Ketika mereka bertiga akan menjalankan rencana, Hunter segera menangkap bahasa mereka, namun tiba-tiba scene berpindah dan menampilkan bagaimana Luz bisa terlibat dalam peristiwa ini. Awalnya, Ida bersama dengan Luz dan King sedang ingin memperbaiki jubah milik Luz. Tapi sayangnya, sang pemilik toko benang kini sudah bergabung dalam Emperor Coven yang membuatnya harus menutup toko miliknya. Hal ini membuat Luz sangat kesal dan ia berkeinginan untuk menunjukkan siapa Belos yang sebenarnya kepada orang-orang. Nah, di momen ini, Ida sempat menyampaikan suatu informasi menarik di mana ia menyebutkan kalau Belos telah berkuasa selama lebih dari 50 tahun. Bukti ini bisa kita gunakan untuk spekulasi ke depannya. Untuk bisa menunjukkan siapakah Belos sebenarnya, Luz berencana untuk mengikuti Hunter dan bertanya kepadanya. Dan hal inilah yang membuat Luz terlibat dalam peristiwa ini. Ketika para pemberontak melihat Luz dan Hunter, mereka pun langsung pergi sambil meninggalkan ramuan yang membuat Luz dan Hunter akhirnya masuk ke dalam pikiran Belos. Scene kembali berpindah dan memperlihatkan kita dengan Hunter yang menunjukkan kepada Luz berbagai pencapaian hebat yang pernah dilakukan oleh Belos. Dalam penjelasan ini, terlihat sangat jelas kalau Belos merupakan individu yang sangat baik. Dan oh ya, Hunter sempat menyebutkan kalau misalnya ia adalah Golden Guard termuda yang pernah diangkat, dan ia tidak pernah mengetahui nasib dari pendahulunya. Nah, perkataannya ini telah mematahkan salah satu statement gue, di mana dalam pembahasan episode A Sport in Storm, gue mengatakan kalau yang dimaksud oleh mentor lamanya Darius adalah Belos, yang padahal seharusnya orang tersebut merupakan pendahulu dari Golden Guard. Di sini gue menyadari kesalahan gue, dan kalau misalnya kalian menemukan ada statement terdahulu gue yang salah, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar. Sekarang kita lanjut. Luz sempat bertemu dengan inner self Belos yang memiliki bentuk seperti anak kecil. Lalu tiba-tiba muncul inner self lainnya dalam bentuk Belos dewasa. Belos kecil memperingatkan kalau inner self tersebut sangatlah berbahaya. Dan ketika Luz mencoba untuk melawan entitas tersebut, mereka akhirnya terkirim ke ladang ingatan Belos yang asli. Nah, di sini terdapat banyak sekali foto memori yang bakal gue bahas nanti. Di sana, Luz mendapatkan panggilan dari Ida dan ia segera memberitahunya kalau ia dan Hunter sedang berada di pikiran Belos. Luz sempat bertanya apakah bisa seseorang memiliki 2 inner self yang berbeda, dengan balasan dari Ida kalau itu kemungkinan bisa terjadi apabila individu tersebut memiliki tekanan emosional yang sangat tinggi. Sementara Luz dan Hunter mencoba untuk bertahan di sana, Ida dan King mencoba untuk membuat ramuan yang dapat mengembalikan Luz dan Hunter. Belos kecil membawa Luz dan Hunter untuk melihat berbagai ingatan dari Belos, di mana akhirnya terungkap bahwa Belos merupakan seorang penipu. Semua insiden yang membuat orang takut terhadap sihir liar merupakan bagian dari rencananya. Semakin dalam mereka menelusuri ingatan Belos, semakin jelas bahwa Belos merupakan orang yang sangat licik dan juga jahat.
Meskipun begitu, Hunter masih belum bisa menerima semua fakta ini. Namun semua ini jadi semakin pasti ketika mereka bertiga masuk ke ingatan di mana Belos telah membangun portal menuju bumi. Nah, peristiwa dalam ingatan ini terjadi dalam episode Eclipse Lake, di mana ketika Hunter sedang mencari Titan Blood, kita diperlihatkan dengan Belos yang sedang berbicara dengan sosok bayangan yang bernama The Collector. Yap, inilah dia sosok dari sang kolektor yang sebenarnya. Dia ini merupakan individu yang memiliki sifat yang cukup mirip dengan Bill Cipher, hanya saja dengan kepribadian seperti anak-anak. Di sini, The Collector bertanya apakah mantra penyerap sihir sudah selesai atau belum. Dengan balasan dari Belos, kau akan mendapatkan bagian kesenangan di hari penyatuan nanti. Tiba-tiba, Hunter kembali sambil membawa kunci yang berisikan Titan Blood. Belos segera mengambil benda tersebut dan meminta Hunter untuk pergi dari sana tanpa berterima kasih. Setelah itu, Belos mengungkapkan kalau semua perkataannya mengenai rencana Titan kepada Hunter merupakan bentuk kebohongan. Semua itu ia lakukan agar Hunter bisa mengikuti semua rencananya tanpa harus mempertanyakan apakah rencana Belos itu jahat atau tidak. Sepertinya momen ini menunjukkan kalau misalnya Belos telah belajar dari kesalahannya. Dengan dirinya yang mempekerjakan seorang penyihir hebat dan sudah dewasa untuk menjadi Golden Guard, membuat orang tersebut dapat mempertanyakan rencana Belos. Namun dengan Belos yang mempekerjakan seorang bocah polos, ia tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan buruk itu. Setelah itu, Luz mencoba untuk membujuk Hunter bahwa ia tidak perlu kembali ke kastil dan bisa menetap di Owl House. Tetapi Hunter malah terdiam karena ia sedang melihat semua kejadian yang telah menimpa para Golden Guard terdahulu. Tiba-tiba mereka berdua melihat sosok Belos kecil yang sedang membuat sebuah mantra pengikat, dan dari sana muncul sosok Inner Self Belos yang jahat. Tetapi Inner Self tersebut memperingatkan Luz dan Hunter untuk menjauh dari Belos kecil, dan terungkap kalau Belos kecil adalah kesadaran Belos yang asli, dan sosok yang sedang mengejar mereka selama ini merupakan jiwa-jiwa dari para Palisman yang telah dibunuh oleh Belos. Setelah itu, ia menghampiri Hunter dengan raut wajah yang sangat sinis. Ketika Hunter akan diperangkap ke dalam ladang pikiran Belos, Luz mencoba untuk menolongnya, namun usahanya gagal. Setelah itu, Belos mengungkapkan kepada Luz siapakah dirinya yang sebenarnya. Yap, Belos adalah Philip Wedebin. Sementara itu, Ida berhasil membuat ramuan yang dapat mengembalikan Luz dan Hunter berkat bantuan dari Rain yang memberikan ramuan tersebut kepada Hoodie. Selain itu, untuk bisa membuat mantra tersebut bekerja, mereka harus mengorbankan semua Titan Blood yang tersisa. Yang itu berarti, kesempatan bagi Luz untuk bisa kembali ke bumi telah hilang. Ketika Luz akan dihabisi oleh Belos, Hunter muncul dengan glimpse yang ada di jaket Luz. Setelah itu, mereka pun pergi menuju lingkaran sihir dan berhasil keluar dari pikiran Belos. Selepas kejadian itu, Hunter menjadi takut karena Belos telah melihat wajahnya. Dengan mengingat apa yang telah dilakukan oleh Belos kepada para pendahulunya, ia pun menjadi sangat takut dan segera berlari entah kemana karena sekarang ia sudah tidak memiliki rumah lagi. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Overall, ini merupakan episode yang cukup membuat gue sangat terkejut karena banyaknya momen yang tidak terduga dan sekaligus memiliki hubungan yang sangat kuat dengan cerita utama dari serial ini. Kita mulai saja dengan terungkapnya Darius yang bergabung ke dalam pasukan pemberontak. Sebelumnya, gue berspekulasi kalau alasan Darius mau melawan Belos adalah karena bujukan dari Rain setelah peristiwa Ida Requiem. Tapi ada kemungkinan lain kalau Darius sudah mencoba untuk melawan Belos sejak lama. Lebih tepatnya, ini terjadi setelah kematian Golden Guard terdahulu yang dikatakannya sebagai mentor dan juga penyihir yang hebat. Dalam episode ini, kita diberitahu kalau misal Belos telah menghabisi semua Golden Guard terdahulu. Jadi bisa saja awal mula Darius mulai ingin melawan Belos adalah ketika ia mengetahui kalau mentornya telah dihabisi olehnya. Lalu apa alasan Belos membantai semua Golden Guard terdahulu? Well, tentu saja ini semua dikarenakan mereka menyadari kalau misalnya rencana Belos sangatlah jahat. Mereka yang tidak setuju dengan perintah Belos akhirnya harus dibantai. Maka dari itu, Belos pun akhirnya menciptakan Hunter sebagai Grimwalker termuda dengan harapan Hunter tidak akan melawannya karena pikirannya masih polos seperti anak-anak. Nah, satu hal menarik mengenai Golden Guard terdahulu adalah terdapatnya sebuah nama Grimwalker. Ketika Luz menanyai siapakah dia, Belos membalas kalau misal dia adalah versi terbaik dari teman lamanya. Dan sebelum itu, Belos juga mengatakan kepada Hunter kalau dia adalah versi yang paling mirip dengan yang aslinya. So, dengan semua potongan ini, sudah terdapat asumsi yang sangat kuat kalau Hunter dan para Golden Guard terdahulu merupakan kloningan dari teman lama Belos. Dan project dari kloningan ini diberi nama Grimwalker. Nah, nama Grimwalker sendiri pertama kali muncul dalam episode Eclipse Lake, di mana terdapat sebuah buku yang membahas metode kloningan. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah orang asli yang dijadikan bahan kloningan Grimwalker? Well, orang tersebut adalah salah satu individu yang dapat kita lihat di bingkai memori Belos. Orang ini digambarkan memiliki rambut berwarna putih dan gaya rambut yang sangat mirip dengan Hunter. Selain itu, di gambar tersebut terdapat seorang bocah yang memiliki rambut berwarna coklat.
Dari semua potongan ini, gue setidaknya sudah dapat menarik kesimpulan dari akar semua permasalahan ini. So, kedua bocah yang ada di bingkai memori Belos merupakan kedua saudara legend yang masuk ke Boiling Isle. Dan kedua saudaranya ini adalah Belos atau Philip dan juga kakaknya. Nah, kenapa wajah kakaknya Belos ditutupi? Well, ini merujuk kembali ke dalam episode Understanding Willow, di mana dalam episode tersebut, Willow membakar fotonya Amity karena ia memiliki kebencian terhadapnya. Hal ini juga dapat diaplikasikan kepada kasusnya Belos, di mana pada suatu hari, Belos menjadi sangat benci kepada kakaknya, yang kemungkinan besar dikarenakan mereka tidak memiliki pandangan yang sama. Alhasil, entah bagaimana, kakaknya Belos kini menghilang, dan ia menggunakan DNA dari kakaknya untuk dibuatkan cloningan yang mirip sekali dengan saudaranya. Itulah kenapa ia menyebutkan kalau Grimwalker merupakan versi terbaik dari aslinya, karena ia menciptakan saudara yang dapat mengikuti semua arahannya. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa Belos memiliki penampilan yang sangat berbeda dengan Philip? Well, itu dikarenakan wajah manusianya sudah dikenal oleh banyak orang. Maka dari itu, ia pun menggunakan semacam sihir perubahan bentuk fisik untuk merubah penampilannya. Dengan begitu, ia dapat melancarkan rencananya tanpa diketahui oleh banyak orang. Dan yang terakhir mengenai rencana akhir Belos. Kalau perkataan Belos mengenai rencana sang Titan hanyalah merupakan tipuan saja untuk bisa membujuk orang-orang dan juga Hunter. Lalu apakah sang Titan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan rencana Belos? Lalu apa rencana sebenarnya? Well, dari semua petunjuk yang kita dapat dari episode kemarin dan juga sekarang, kita sudah bisa memperkirakan kalau Belos berencana untuk menghabisi semua kehidupan yang ada di Boiling Isle, atau ia berkeinginan untuk menghapus semua sihir yang ada di sana. Kenapa ia melakukan hal ini? Well, tentu alasan pertama adalah ia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk di Boiling Isle. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan masa lalu yang belum ditunjukkan kepada kita. Apakah ini semua karena konfliknya dengan saudaranya? Atau ini dikarenakan penyihir yang telah membawa Belos dan saudaranya ke Boiling Isle? Well, apapun itu, tapi yang jelas, rencana akhirnya ini akan mendapatkan bantuan dari sosok yang bernama The Collector. Nah, untuk sekarang, kita bisa mengetahui kalau misalnya The Collector memiliki hasrat yang sangat besar untuk menghisap semua sihir yang ada di Boiling Isle. Hal ini bisa ia lakukan apabila Belos dapat menyelesaikan projectnya dalam menciptakan sebuah sihir yang bernama Draining Spell. Nah, dari gambar ini, kita bisa mengetahui kalau misalnya mantra ini dapat bekerja ketika sedang ada gerhana. Ini sangat cocok dengan sosok kolektor yang melambangkan bulan dan matahari yang bersatu. Lalu siapakah The Collector sebenarnya? Apakah dia seorang penyihir atau merupakan entitas yang sampai sekarang kita tidak ketahui? Well, gue berasumsi kalau misalnya The Collector bisa saja memiliki hubungan dengan sang Titan. Kalau misalnya gue ilustrasikan, The Collector ini hampir sama seperti Zetsu hitam dari anime Naruto, di mana ia melayani tuannya untuk memanipulasi orang-orang agar bisa mencapai tujuan akhirnya. Oke, jadi begitulah yang bisa gue bahas di video kali ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang masih pengen gue bahas, tapi dikarenakan durasi dan juga mulut gue udah capek banget ini, jadi ya gue sudahi dulu pembahasan kali ini. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!